billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Pak? Biar lebih semangat saya kasih satu pantun ini ya. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep bukan Bu? Lupa ini saya kan. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang Genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, Bapak Imam dusun apa namanya? Ya tadi saya mau bilang itu. Saya kan cuma ngetes bapaknya. Dusun Bakti. Insyaallah. Terima kasih Pak. Bapak kepala dusun, Bapak Catat Desa, Bapak para alim ulama, cerdik pandegawan, ibu-ibu juga semua yang tak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Untuk menghemat waktu juga sebetulnya saya belum hafal nama-namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini, detik ini kita semua masih diberikan nikmat dan karunia sehingga masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju mushola Al-Huda yang sangat kita cintai ini, yang terletak di Dusun Bakti, Desa Payabedi. Betul Pak? Alhamdulillah. Sebagaimana firman Allah yang sering dan viral, yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, dai, mubalik, da'iyah, para alim ulama, itu jelas dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur padaku, kata Allah, niscaya nikmat akan ditambah. Bu, hari ini ibu bersyukur gaji suami 2 juta. Ini contoh. Mudah-mudahan bulan depan ditambah Allah gajinya 3 juta. Bapak-bapak bersyukur punya istri 1. Mudah-mudahan, mohon maaf ibu, mohon maaf, bukan ditambah istri, tapi ditambah keberkahan dalam rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Ini bahaya kalau salah dengar. Bu, soalnya kejadian di tempat lain tuh ada yang salah dengar. Ini pula lagi malam ngantuk, tiba-tiba didengarnya bukan bersyukur. Ustaznya bilang, wahai ibu sekalian, bersyukur pada Allah, niscaya nikmat akan ditambah. Tapi ibu itu sambil ngantuk dengar. Oh, kata ustaznya, barang siapa yang bersyukur. Nah itu ada. Pulang sampai ke rumah disampaikan sama suaminya, mas, kata ustaznya, kalau kita banyak-banyak bersyukur, maka nikmat akan ditambah oleh Allah. Bersyukur. Suaminya pun tadi
yakin pula, apa benar? Iya. Esok harinya satu keluarga dibawa ke tempat pangkas. Mau ngapain? Dicukur dari rambut yang paling atas sampai yang paling bawah, gundul, botak. Akhirnya waktu makan malam gak jadi. Si bapak ketawa nengok anak, anak ketawa nengok bapak, mama juga ketawa nengok suaminya. Yang lebih lucunya lagi, bapak ketawa nengok istrinya. Bayangkan ibu botak. Ini yang masalah pendengaran. Tapi saya yakin kita semua mendengarkan dengan baik, kita semua mendengarkan dengan pendengaran yang luar biasa. Mudah-mudahan pendengaran kita ditambah sehat, kenikmatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, kita semua nantinya mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bapak punya masalah, Pak? Bu? Ada masalah, Bu? Memang saya lihat ibu-ibu ini muka-muka masalah semua. Kita nggak pernah terlepas dari namanya masalah. Tapi malam hari ini saya bagi tahu apa solusinya. Setuju, Bu? Dengan syarat cukup di ibu aja ya. Boleh juga dikasih tahu sama yang lain, boleh. Syaratnya itu, kunci jawabannya itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini kunci jawabannya. Segala macam permasalahan kita, kesulitan kita, kesempitan kita, apapun masalah, dua jawabannya kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Ya, ketika kita berjalan, Pak, Bu, melewati hujan yang begitu lebat, saat itu kita mengeluh, ya Allah, tiba-tiba hujan ya Allah. Apalagi ibu-ibu, anak gadis itu sering diuploadnya ke Facebook, lagi hujan ya. Itu apa coba? Memang hujan lebat, kita mengeluh tak bisa menghentikan hujan. Mau ngeluh kayak manapun, hujan gak akan berhenti kalau memang punya hujan. Tapi insya Allah setidaknya pinomat masih ada mantel, setidaknya masih ada payung. Walaupun kita tidak bisa menghentikan hujan lebat, dengan adanya payung dan mantel, mudah-mudahan kita tidak basah. Artinya apa? Walaupun kita tidak bisa menghentikan ujian cobaan hidup yang berat, setidaknya dengan mengamalkan dua penjabaran dari ayat ini, mudah-mudahan kita bisa lebih legowo, bisa lebih tenang, bisa lebih senang, bisa lebih bahagia. Andai kata Allah titipkan kebahagiaan pada harta, berapa banyak orang yang kaya tapi belum tentu bahagia. Andai kata Allah titipkan kebahagiaan itu terletak pada jabatan, banyak orang yang punya jabatan belum tentu bisa hidup bahagia. Tapi ternyata bahagia itu Allah letakkan ketika orang itu mengamalkan yang dua ini tadi. Apa yang dua itu? Wasta'inu. Pernah nggak dengar kalimat yang sama? Wasta'inu. Dan itu ternyata ada dalam rukun sholat. Begitu kita angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin awalnya sunnahnya dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi setelah itu ada rukun Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin, iyyaka, hanya padamu, na'budu, kami menyembah, kami beribadah, kami menghamba diri, wa iyyaka, dan hanya padamu, nasta'in. Nasta'in, kami meminta, kami memohon pertolongan. Dan dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu, hampir sama kalimatnya. Bedanya ista'in ini adalah fi'il amar, menunjukkan kalimat perintah. Kalau kita mengucapkan kami memohon pertolongan, bahasa Arabnya nasta'in. Tapi kalau kita memerintahkan orang, mintalah pertolongan, kalimatnya ista'in, masuk waw situ. Wasta'inu ada bentuk jamak. Contoh, jalasa yajlisu ijlis. Ijlis itu satu, Pak, Bu. Yajlisu, dia sedang duduk. Sama seperti tadi. Nasta'in, najlisu, kami sedang duduk. Nasta'in, kami sedang meminta. Maka kalau ijlisu, ijlis kalimat perintahnya untuk mufrad satu. Ijlisa untuk musanna 2 orang. Tapi ijlisu perintahnya untuk jamak, untuk banyak, lebih dari 3. Wasta'inu pun adalah fi'il amar yang memiliki perintah untuk banyak orang. Artinya di sini Allah berikan solusi. Wasta'inu bis sabr. Jadikanlah penolong itu ketika kita ketimpa musibah, ketika kita ketimpa masalah, ketika kita punya hidup yang susah. Jadikan penolong itu pertama dengan sabar. Setelah mampu untuk bersabar, baru kemudian melaksanakan yang namanya sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya itu sangat sulit, sangat berat. Illa, kecuali 'alal khashi'in, untuk orang-orang yang khusyuk. Makanya azan, Bu, ketika berkumandang hayya 'alas shalah, enggak berhenti mentok di situ. Bahkan walaupun itu azan salah, kita dengar itu azan salah, ada orang azan hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Walaupun itu salah, kita tahu itu salah, tapi enggak pernah berhenti mentok di situ. Selalu ada kalimat berikutnya, habis hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya apa? Seolah-olah Allah ingin memanggil hambanya, wahai hambaku, sinilah kamu sholat, kemari sholat. Setelah sholat apa yang kita dapat? Hayya 'alal falah. Falah artinya adalah kemenangan. Falah artinya adalah kesuksesan. Falah artinya adalah kebahagiaan. Semua orang ingin sukses. Orang Inggris ditanya, what do you want? Mereka pasti menjawab, I want to success. Orang Arab ditanya, I study. Mereka menjawab, uridun najah, kami ingin sukses. Orang Batak ditanya, apa nabiyamu? Aku nabi sukses selalu, kata mereka. Apalagi orang Tamiya. Semua orang pasti ingin yang namanya kesuksesan. Tapi kesuksesan itu pasti akan datang ke kita. Kuncinya adalah dengan melaksanakan yang namanya sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat Allah yang tadi kita singgung duluan, yang berbunyi fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka sholatlah. Untuk siapa sholat? Li rabbi, untuk Tuhan kita, untuk Allah, untuk penjaga kita. Kemudian wanhar, wanhar itu dan berkurbanlah. Apa kaitannya dengan yang mau kita sampaikan hari ini? Masih dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah, Allah jelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya, sa'alaka ibadi, tentangku, anni, dariku, kata Allah, fa inni,
situ memakai harful taukid. Inni, asal katanya adalah inna. Inna dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan sebagai harful taukid, yaitu diartikan sebagai huruf penguat. Contoh, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat semua berselawat pada Nabi. Maka inna di situ untuk penguat. Ketika ada ayat Allah dalam Al-Quran memakai harful taukid, ada kesungguhan, ada keseriusan, ada penguatan di situ. Dan Allah katakan, kalau hamba nanya seberapa dekat aku dengan hamba kepada Allah, maka katakanlah, fa inni qariban Allah, sungguh aku sangat dekat kepada Allah. Aku sangat dekat kepada Allah. Ini Allah, pengakuan Allah sendiri untuk hambanya. Bahkan dalam beberapa kitab lain ada para ulama menjelaskan dekatnya Allah dengan manusia itu bahkan lebih dekat daripada urat nadi, bahkan lebih dekat daripada urat lahir manusia itu sendiri. Allah sendiri mengaku sangat dekat dengan kita. Lantas pertanyaannya, apakah kita kemudian sudah mendekatkan diri kepada Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan melakukan yang namanya PHBI Islam, peringatan ya hari acara besar Islam, yaitu Idul Adha atau yang biasa disebut dengan hari raya Kurban. Kurban itu bahasa Arab, asal katanya qoroba yaqrobu, kurban. Kurban itu adalah diartikan sebagai mendekatkan diri. Qoroba yaqrobu, dekat. Kurban adalah upaya kita melakukan sesuatu dalam bentuk pengorbanan untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pertanyaannya, Bapak sayang sama Ibu, Pak? Ibu sayang sama Bapak, Bu? Masya Allah, kayaknya lebih semangat ibunya yang jawab ini. Sekali lagi ya, Bapak sayang sama Ibu, Pak? Memang kayak gini loh laki-laki. Mereka kalau laki-laki, karena saya laki-laki juga kan, jangan itu ngomong langsung sayang darah, ya. Tapi biasanya dalam hati. Ibu sayang Bu sama suami Bu? Masya Allah. Masih ingat dulu Bu, apa yang dikorbankan untuk mendapatkan hati suami? Bapak juga masih ingat nggak? Tapi kita flashback ke masa lalu. Apa yang kita korbankan untuk mendapatkan hati istri? Lagi nggak ada uang pun sanggup kita minjam, betul Pak? Sanggup kita menggadaikan apapun demi membuktikan pengorbanan kita. Dan hari ini yang realita, yang fakta terjadi, kesayangan kita anak. Demi anak, orang tua rela tak makan. Demi anak, orang tua bahkan rela tak selesai hidupnya demi menyelesaikan kehidupan hidupnya. Ini bentuk pengorbanan. Sekarang apa yang bisa kita korbankan untuk Allah? Bukankah dulu Nabi Ibrahim telah membuktikannya? Ketika Allah perintah Ibrahim sembelih anak. Anak Pak, bukan seekor kambing, bukan seekor lembu, tapi anak kesayangan. Puluhan tahun Nabi Ibrahim tak mendapatkan anak. Di usia yang telah lanjut, di usia yang sudah mau dekat dengan sakaratul maut, tiba-tiba lahir anak yang cantik. Di saat itu Allah perintahkan, wahai Ibrahim, sembelih anakmu Ismail. Dan apa jawab Ismail? Gak apa-apa ya, yang penting lakukan apa yang diperintahkan Allah. Insyaallah itu ikhlas, kata Nabi Ismail alaihissalam. Dan ini sejarah mengapa kemudian kita harus berkorban. Maka 3 hal yang segera akan kita jumpai pada peringatan Hari Besar Islam ini yang bisa kita lakukan. Andai kata Bapak Ibu punya harta puluhan juta dalam duit, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk fulus duit puluhan juta, pengorbanan, korbankan harta untuk berhaji. Belum sanggup untuk pergi ke haji, belum cukup duit. Adanya berapa? Jutaan. Korbankan duit itu
untuk menyembelih hewan sesembelihan. Berapa harga lembu? Keluarkan, membuktikan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak cinta istri gak salah, bapak cinta anak gak salah, tapi ingat siapa yang menciptakan anak dan istri. Tentu kita harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta orang-orang yang kita cintai, untuk membuktikan bahwasanya kita harus berkorban lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sanggup untuk menyembelih, untuk berkorban dalam bentuk hewan sembelihan, setidaknya hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah berpuasa. Nah, ini nanti ibu-ibu bisa berpuasa. Karena yang paling sering tak puasa ada ibu-ibu, Pak. Dia kan, Pak? Nanti masuk bulan puasa, si ibu lagi hamil. Tahun depan, puasa tahun depan, habis melahirkan, menyusui. Begitu puasa tahun yang ketiga berikutnya, tiba-tiba hamil lagi. Betul, Bu? Ini saatnya untuk mengkodok. Ini saatnya untuk mengganti. Kenapa? Ini bukan salah Bapak. Kenapa? Tapi ini saatnya untuk mengganti puasa tersebut. Niatkan sengaja aku puasa untuk mengganti. Ketika dapat puasa, niat untuk mengganti. Yang wajib kita niatkan, yang sunnah pun dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa kita, Pak? Sampai Isya. Jam berapa masih bisa? Udah ya? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkah untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapkah kita untuk berkurban? Nanti setelah berkurban, kadang-kala ada orang yang seperti ini, ya. Ini ambil kuponnya Pak Haji, mama ada sini yang haji, mama ambil kuponnya, iya. Saya nggak mau kupon, nggak boleh, pantang menerima kupon daging. Nah, yang penting antarkan daging ke rumah. Ada tuh orang yang seperti itu, ya. Ada juga yang macam-macam, sampai daging dikumpulkan banyak-banyak, ditutup dalam kulkas, pintunya terbuka, karena udah nggak muat lagi, tutupnya lagi, terbuka lagi. Ada yang seperti itu. Lantas ketika sudah disembelih itu daging, untuk siapa dibagi? Untuk siapa dikasih? Apakah kita tak boleh makan daging sesembelihan itu? Tentu saja boleh, Pak. Boleh. Sepertiga untuk kita, sepertiga untuk orang yang tak mampu, dan sepertiga untuk tetangga-tetangga kita. Mengapa demikian? 3 huruf yang ketika bertemu memiliki arti yang sangat penting. Yang pertama, pertemuan shod dengan lam, shod dengan lam. Itulah yang pertama, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Itu hubungan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, sholawat, juga shod dengan lam bertemu, hubungan kita kepada Rasulullah SAW. Dan shod dan lam yang bertemu yang ketiga ini adalah silaturahim. Jadi apa arti sholawat, apa arti sholat, apa arti silaturahim? Ketika shod dan lam bertemu, inilah koneksi. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Dan untuk silaturahim, ini hubungan kita, hablum minannas, hubungan sesama manusia yang memang harus dijaga. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, insya Allah yang lahir setelah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
endingnya adalah ketakwaan kepada Allah. Pergi ke haji, sepulang haji, kalau hajinya mabrur, kalau haji yang diterima, yang muncul setelah pulang daripada haji, takwa. Berkurban, kalau kurbannya mabrur, kalau kurbannya diterima, yang muncul setelah kurban adalah ketakwaan. Dan bahkan orang yang tak punya keuangan untuk haji dan berkurban, tak punya kekuasaan untuk melakukan itu, dia melaksanakan yang namanya puasa. Ending daripada puasa Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, yang diawali firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kita untuk berpuasa. Itu poin yang pertama. Mengapa? Karena yang kedua, orang-orang sebelum kita juga berpuasa. Makanya ada kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Karena sebelum Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga berpuasa. Tujuan daripada puasa itu adalah untuk la'allakum tattaqun. Lantas apa itu takwa? Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Di dalam kitab I'anat Talibin, ulama memberikan penjelasan. Takwa itu berasal dari 4 huruf. Yang pertama adalah huruf ta, yang kedua adalah huruf o, yang ketiga adalah huruf wa, dan yang keempat adalah huruf 3. Apa itu tanya? Tanya adalah ya. Halo Bapak-bapak, Ibu. Tanya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawadu. Nah, ini dia. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Yang pertama tanya adalah tawadu. Yang kedua ko-nya itu adalah qanaah. Yang ketiga wa-nya itu adalah wara. Dan yang keempat ianya itu adalah yakin. Yakin itu adalah berbicara tentang keimanan. Bahkan tak sah sholat kita ketika melaksanakan sholat kalau belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yuqimuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yuqimuna, orang-orang yang beriman bil ghaib. Apa itu yang ghaib? Itulah rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, percaya, yakin bahwasanya Allah itu ada. Baru kemudian wa yuqimunas shalah. Artinya tak sah sholat kita kalau belum beriman mempercayai dulu yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Tanya ada tawadu. Tawadu itu adalah upaya kita menjalankan keseharian kita, kehidupan kita, dan memaknai bahwasanya semua itu bukan milik kita. Semua adalah milik Allah. Rendah hati, tak sombong, tak bangga dengan apa yang dimiliki. Kita sadar semua itu akan kembali. Semua itu akan berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi, lagi-lagi memakai harful taukid, huruf penguat. Wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan pulang kepada Allah. Kalau kita sudah sadar harta yang kita miliki adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, mengapa tidak kita sedekahkan harta yang kita miliki? Satu misal, ada orang yang menitipkan sepeda motor sama kita. Pak, ini tetangga. Saya mau pulang kampung. Saya titip sepeda motor. Ya boleh. Berapa hari? 5 hari. Dititipkanlah sepeda motor. Kebetulan sepeda motor itu yang HMX, keluaran terbaru. Yang menjadi pertanyaan, apakah pantas kita ngaku sama orang-orang, ini sepeda baruku, ini kereta baruku? Tentu tidak pantas. Dan setelah 5 hari tetangga tersebut pulang, diambil lagi. Pertanyaannya, apakah pantas? Apakah layak kita bersedih diambil sepeda motor itu lagi? Tentu pertanyaan itu juga sifatnya adalah pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan yang tidak lagi perlu dijawab.
karena memang kita sudah tahu jawabannya. Maka sebagai penutup pengajian ini, kami memberikan informasi penting dan sebagai oleh-oleh terakhir sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Idza mata ibnu Adam." Nah, ini kita kembali mengingat kematian. Karena kata Rasulullah, "Khairul zikir fahuwa zikrul maut." Sebaik-baik zikir, ada banyak zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, zikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, zikir. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik berzikir fahuwa zikrul maut. Untuk mencapai tingkat ketakwaan pada level yang tertinggi, salah satunya adalah dengan banyak-banyak mengingat mati. Kata Rasulullah, banyaknya zikir, tapi yang terbaik di antara zikir-zikir yang lain adalah mengingat kematian. Dan Rasulullah bersabda, sangat jelas sabdanya ini, "Idza mata ibnu Adam," dalam hadis lain, "Idza matal insan," apabila mati anak Adam, "inqata'a amaluhu illa min talatin," maka akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah. Apa itu sedekahun jariyah? Sedekah yang dijariahkan. Kita punya sedikit keuangan, kita belikan Al-Quran, kita taruh di musola. Selama Al-Quran itu dipakai oleh orang untuk beribadah, maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita sudah dalam kubur, meskipun sudah ribuan tahun dalam kubur, andai kata Al-Quran itu masih ada dan dipakai oleh orang untuk beribadah, maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Nah, memang betul kata orang, begitu kita mati, bila Israel datang memanggil, harta itu gak guna lagi. Harta itu akan ditinggalkan. Tapi kata Rasulullah, ada harta yang bisa kita bawa sampai mati. Bu, oh bu, kalau ibu mati, mohon maaf, ini kalau ya, kalau ibu mati, menurut ibu, harta ibu dibawa sampai mati atau dipakai selama perkawinannya? Ya, sekaya apapun bapak, Pak, punya harta yang melimpah, mobil berkilat, rumah bertingkat-tingkat, uang berlipat-lipat, begitu kita mati, Pak, akan dipakai oleh istri kita untuk kawin lagi. Betul, Bu? Betul aja, Bu. Ibu malu-malu bilang karena bapak disegan ini. Nah, tapi kata Rasulullah, meskipun itu harta kita tinggal, akan ada harta yang bisa kita bawa sampai mati. Dengan cara apa? Ketika masih hidup, disedekah jariyahkan. Bangun pesantren, bangun musola, bangun hal-hal yang bermanfaat. Selagi bangunan itu masih berdiri, yang sifatnya amal jariah, selama itulah pahalanya akan terus mengalir sama kita. Itulah harta yang bisa kita bawa sampai mati. Ya, karena hari ini kita sholat, hari ini kita ngaji, hari ini kita puasa pun, amal ibadah ini nanti akan terputus ketika meninggal. 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir. Yang pertama tadi, sedekahun jariyah. Yang kedua, ilmu muntafa'un, ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita punya sedikit ilmu, kita ajarkan kepada anak kita suatu saat menjadi seorang guru, ataupun dia tak jadi guru, jadi orang tua, dia ingat nasihat emaknya, dia ingat kata-kata natijah, kata-kata mutiara ayahnya, dia sampaikan lagi sama anaknya. Selama ilmu itu masih diajarkan, maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang paling penting. Kata Rasulullah, "Ad-du'a wal bisalih alladhi yad'u ilaihi." Doa anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, mungkin yang pertama, sedekah jariyah, ada yang belum kita lakukan. Kalaupun ada mungkin alhamdulillah, tapi ada belum juga yang melakukan. Yang kedua, ilmu muntafa'un. Enggak semua kita jadi guru, enggak semua kita bisa berikan ilmu. Tapi yang ketiga ini pasti, Pak,
pasti Bu akan kita dapatkan. Dengan cara apa? Berikan anak pendidikan agama, ajari anak mengaji, ajari anak tata cara bersolat, berwudu, tata cara bersuci. Sekolahkan dia sekolah SD biasa, terserah. Pulang sekolah SD masukkan madrasah, atau sekalian sekolahkan SDIT. Sekarang sudah ada SDIT. Tamat SD masukkan sekolah pesantren. Walaupun sekolah di SMP gak apa-apa. Mungkin kita tak sanggup kita melihat anak jauh dari kita, rindu kita, kangen kita, panggil ustaz, panggil Pak Imam, ajari. Kalau tak sanggup kita mungkin karena sibuk cari duit, sibuk kerja, menafkahi keluarga, tapi anak tetap menjadi tanggung jawab kita. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan bagi anak, faktor yang dapat merubah mental, merubah perilaku, merubah kepribadian seorang anak, yang paling dominan pertama adalah lingkungan keluarga. Kemudian yang kedua, tempat tinggal. Dan yang ketiga, pergaulan. Maka benarlah kata Rasulullah, ibu, madrasatul ula, adalah sekolahnya yang pertama. Ingin kita jadikan apa anak kita? Andai kata hari ini kita punya sedikit rezeki Bu, Pak, kita tanam padi, belum tentu padi bakal tumbuh Pak, Bu. Apalagi lah kalau kita tanam rumput, sudah mustahil. Jangan mimpi, jangan harap bakal tumbuh padi. Artinya apa? Kita sekolahkan pun anak kita ke pesantren, belum tentu dia jadi ustaz, belum tentu dia jadi orang yang baik. Apalagi kalau tidak berikan dia pendidikan agama, tak kita ajari dia dengan pendidikan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada anak yang tak baik setelah sekolah di pesantren, banyak memang, tapi setidaknya setelah dia tamat dari pesantren, kalaupun dia berubah menjadi nakal, suatu saat ketika dia berubah mau tobat, binobat dia sudah tahu untuk jalan balik. Paling tidak dia tahu jalan kembali, karena dia sudah punya dasar-dasar agama. Dan paling tidak kita sudah lepas tanggung jawab. Ketika nanti Allah tanya di akhirat, kita sudah bisa menjawab, saya sudah berikan dia pendidikan agama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan doa seorang ibu ini makbul untuk anaknya. Anak yang mendoakan kedua orang tuanya pun juga makbul. 3 doa yang sifatnya mustajab. Biasa kita minta, ya Allah berikan hamba mobil. Doa ini akan dibawa sama malaikat sampai ke langit, diseleksi. Ini yang doa siapa? Sholat gak dia? Tapi ada 3 doa yang begitu diminta, gak ada hijab, gak ada lagi penghalang, langsung sampai kepada Allah dan cepat diijabah oleh Allah. Yang pertama, doa anak yatim piatu. Itu makanya kenapa kita mesti banyak bersantun, banyak harus bantu anak yatim piatu. Doa mereka makbul. Yang penting tidak ada kesepakatan, ini kasih kau ditimpul ke belakang dia, jangan. Yang penting tidak ada kesepakatan. Kalau pengasih-ngasih didoakan atau enggak, itu urusan belakang. Yang kedua, doa orang yang terzolimi. Ini makbul. Makanya dilarang kita untuk zolim pada orang. Dan kita yang terzolimi, alangkah lebih bagusnya jangan doakan yang buruk buat dia. Doakan yang baik untuk kita. Kenapa? Andai kata kita doakan yang buruk pun makbul, dikabulkan oleh Allah, tapi ini keliru. Kita masih bisa doakan yang baik-baik untuk kita. Dan yang terakhir, yang ketiga ini, doa yang sifatnya makbul, tak ada lagi hijab, langsung sampai pada Allah dan cepat diijabah. Doa seorang anak dan orang tua yang saling mendoakan, meskipun bukan anak kandung, meskipun bukan orang tua kandung, dan doa kita akan tak sampai. Tapi
inti kesimpulannya ini sebelum kita akhiri adalah apa yang bisa kita korbankan untuk membuktikan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting dalam menghadapi acara peringatan Hari Besar Islam, yaitu Hari Raya Kurban. Karena kurban berasal dari kata qoroba yaqribu, qori, kurban. Pengorbanan yang bisa kita lakukan dalam upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu mampu berkurban, memotong sesembelihan, itu alhamdulillah. Jangankan hewan potongan kurban, mengorbankan perasaan mensekolahkan anak di pesantren, masa tak mampu? Buktikan bahwasanya kita berkorban bukan untuk orang, tapi untuk membuktikan cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maaf Pak Bu. Alhamdulillah. Kalau tadi kami buka dengan pantun, maka ini kami tutup juga karena pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai kita mandi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, kalau ada umur yang panjang, maksudnya boleh kita berjumpa lagi. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kuntil anak sepeda, belum kerjaan. Tapi karena kampung gak apa-apa lah. Kuntil anak naik sepeda. Naik sepeda ini jatuh di sumur. Ibu jangan lama-lama mandang saya, nanti kalau enggak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah, waridhani wal inayah, dzalika yang assalamah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan